Indonesia, khususnya umat Islam, cukup berbahagia pada tahun ini karena kuota haji kembali ditambah dan juga pembatasan usia tidak lagi dicanangkan. Namun ternyata kabar bahagia tersebut kembali tersendat hal yang cukup kontroversial karena adanya usulan kenaikan biaya haji. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini bersama dengan Bang Ago. Oke Bang, tadi di segmen pertama kita sempat sampaikan kenapa ada beberapa faktor pastinya yang menyebabkan adanya kenaikan haji untuk biayanya tentunya. Tapi di antara banyaknya faktor tersebut, apakah harus kenaikan tersebut diberikan kepada para jemaah? Mengapa demikian, Bang? Iya, itu tadi Kementerian Agama itu punya dasar ya, adalah prinsipnya adalah keadilan, kemudian keberlanjutan. Adil dalam arti apa? Kalau misalnya ini tidak dinaikkan, ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disediakan pemerintah itu lama-lama terkuras. Artinya akan ada jemaah yang daftar tunggunya itu memang puluhan tahun di Indonesia, itu bisa saja tidak menikmati dana haji lagi, gitu kan. Bisa saja nanti pada termin tertentu itu 100% akan ditanggung oleh jemaah berikutnya. Taruhlah tahun ini tetap 40%, tahun depan tetap 40%, tahun depan tetap 40%. Sementara dan pertambahan dana haji yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak berbanding lurus gitu sejalan dengan kebutuhan yang ada, sehingga otomatis dana ini akan menipis dan pada satu titik dana ini akan habis. Ketika dana habis, otomatis mau tidak mau kalau kita mau menyelenggarakan ibadah haji, karena ibadah haji itu memang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah, otomatis pada akhirnya pada satu titik nanti ada masyarakat, ada jemaah yang bisa saja akan menanggung 100% dana haji, bisa saja seperti itu, ya kan? Nah, supaya itu tidak terjadi, supaya ada proses continuity, supaya proses keberlanjutan, makanya ada penurunan dari sisi kos pemerintah, biaya yang ditanggung pemerintah. Ya kalau sebelumnya kan 40 jemaah, 60 pemerintah. Ini coba dibalikkan 70 jemaah, 30 pemerintah. Tetapi memang makanya tagline kita adalah ini dikaji ulang. Kenapa? Karena bisa saja 70% itu baik menurut pemerintah, tetapi tidak baik menurut masyarakat Indonesia. Betul. Kita juga harus melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Ya. Kondisi ekonomi kita itu tidak sedang baik-baik saja, belum baik saja. Memang menuju menjadi lebih baik, karena pandemi sudah berhasil, ya kita lalui lah seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang-gelombang pandemi berikutnya. Ekonomi kita berjalan tumbuh positif ya. Kemudian daya beli masyarakat membaik, termasuk juga kemampuan masyarakat untuk melunasi ongkos naik haji. Ya kan? Kita berharap seperti itu. Tetapi rasa-rasanya kalau melihat kondisi 2023 mungkin angka 70% itu mungkin masih terlalu tinggi, terlalu berat gitu ya. Ya mungkin inilah yang kita tunggu ya, bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa menyerap aspirasi yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain memang kita setuju dengan konsep yang ditawarkan oleh Kemenak ya, asas keadilan, asas keberlanjutan. Karena kita pengen ya ibadah haji ini tetap dikelola oleh pemerintah, ya kan? Kemudian bisa berjalan terus-menerus, bisa dana haji yang ada itu bisa dinikmati oleh umat Islam yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk kurun waktu yang lebih lama lagi, gitu. Tapi di sisi lain, ya, kita harus kaji nih persentase 70% itu apakah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Jangan sampai nih kuotanya udah naik nih dari 100 di 2022 menjadi 200.000 lebih di 2023. Ketika terjadi kenaikan ongkos naik haji, daya beli kemampuan ekonomi masyarakat belum membaik misalnya, akhirnya banyak jemaah yang mengurungkan niatnya atau tidak mampu melunasi ibadah haji dalam waktu kurun waktu beberapa bulan terakhir. Hal itu juga perlu untuk dipertimbangkan ya. Nah, makanya kita mendorong ini tidak boleh berlarut-larut, harus segera dituntaskan berapapun itu.
masyarakat juga ya harus melihat ya kan asas keadilan dan keberlanjutan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, karena itu sesuatu yang positif kok sebenarnya. Betul. Tetapi di sisi lain pemerintah juga harus melihat kemampuan masyarakat kita seperti apa. Nah, harapannya di pertemuan di forum antara Kemenak dan DPRD ini terjadilah titik equilibriumnya atau terbentuklah titik keseimbangannya di mana kepentingan jangka panjang itu terpenuhi. Baik. Di sisi lain kebutuhan masyarakat juga terakomodir. Baik. Seperti itu. Waduh, tentunya ini menjadi salah satu harapan kita bersama supaya tentunya ada keseimbangan itu tadi ya Bang ya. Tapi satu sisi betul yang dikatakan oleh Bang Ago bahwasannya di saat sekarang kita sedang peralihan dari pasca pandemi, tentu kita membutuhkan upaya lebih lagi untuk kembali menggerakkan roda perekonomian. Mungkin bisa secara bertahap untuk dinaikkan, tidak langsung wah lumayan. Ya memang kalau dari 40 ke 70 itu agak mengagetkan. Seram ya. Gitu ya. Kalau orang itu mungkin dia terkejut gitu kan. Iya betul. Dia sudah menyiapin 40, sudah aman, bahkan mungkin sudah ada jemaah yang lunas loh. Nah, siap berangkat. ternyata- Tapi begitu tahu ini jadi 69, wah dia mesti nyari sekitar 29 juta lagi. Mungkin beberapa orang memikirkan itu hal yang kecil, tapi bagi beberapa orang kita tidak bisa mengatakan ya Bang ya. Itulah yang memang harus dipikirkan juga oleh wakil-wakil rakyat kita di gedung parlemen nanti. Wah, tentu ini yang menjadi harapan kita bersama agar bersama peran-peran yang bisa terkait tadi bisa mengkaji ulang. Ya, dan ini harus diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya juga. Betul. Jangan berlarut-larut polemik seperti ini. Karena tentu kita inginkan adanya jawaban cepat, kemudian juga langkah yang tepat pastinya ya. Kecenderungannya memang harus naik lah ongkos naik haji ini gitu ya, untuk mengakomodir asas keadilan dan keberlanjutan itu tadi. Baik. Tetapi ya naiknya berapa, nah itu yang harus dikaji ulang. Kalau bahasa sederhana kita ke anggota dewan itu boleh naik, tapi jangan banyak-banyak lah. Gitu, Tapi kita tentunya harapkan juga masyarakat jangan sampai patah arang dan juga jangan sampai termakan isu hoax pastinya dengan adanya kajian ini, dan kita dukung bersama tentunya agar bisa didapatkan titik keseimbangan antara dana tadi ya dengan keberlangsungan untuk ibadah haji kita. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Bedah Tajuk Lampung Pos pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.